teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, tentunya saat ini pemerintah memang mewajibkan yang namanya lulusan sarjana itu tidak hanya dibekali oleh ijazah dan transkrip nilai, namun ada tambahan yaitu sertifikat kompetensi dan eh, sertifikat pendamping ijazah. Nah, sertifikat pendamping ijazah ini isinya nanti berupa keahlian-keahlian Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk tambahan ketika melamar pekerjaan. Kadang kompetensi dalam perkuliahan itu bisa ditambahkan dengan bukti-bukti, yaitu sertifikat SKPI tadi, sertifikat pendamping ijazah. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Adinova ya terkait dengan sertifikat pendamping ijazah. Selanjutnya terkait dengan jurnal, ya memang harusnya sudah menjadi keharusan bahwa jurnal ini sangat penting untuk menggambarkan publikasi dari karya yang Anda tulis kemarin. Maka dari itu, teman-teman mahasiswa harus tertib dalam penulisan artikel ilmiah itu. Tidak hanya sekedar skripsi saja, tapi karena ini akan dibaca oleh orang banyak, karena saya kebetulan membimbing Mbak Afrikati ya, jadi kemarin saya sampaikan banyak hal, karena artikel Anda itu akan dibaca banyak orang, harus nyaman dibaca. Jadi tidak bahasanya bisa diterima oleh orang banyak, kemudian tidak asal gitu. Nah, harapannya nanti semuanya itu nanti terpublikasi. Jadi yang baca bukan hanya teman-teman di prodi informatika, tapi masyarakat dunia. Riset yang Anda gunakan itu terpublikasi secara internasional, bisa diakses di manapun dan kapanpun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Kaprodi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas capaian teman-teman pendidikan informatika. Jangan berhenti belajar dan untuk mengembangkan ilmu Anda untuk menjadi lebih baik. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irlanto atas sambutan yang diberikan. Nah, teman-teman mahasiswa perhatikan tadi, karena ini dunia kerja, banyak kompetensi yang dibutuhkan. Alhamdulillah, untuk lulusan hari ini sudah kerja semua Pak Ir. Jadi memang di semester Gasel kemarin itu kan dominan mahasiswa RPL plus satu Afrikati itu karena short lebih singkat. Harusnya kan semester 8 akhir, cuman kemarin dia punya MBKM dan sebagainya sehingga bisa lebih awal, harapannya bisa menjadi pemicu semangat buat teman-teman yang lain ya. Oke, untuk berikutnya monggo kepada Ibu Handini untuk menyampaikan materi penulisan artikel ilmiahnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang mau publikasi karya ilmiahnya atau skripsinya nanti bisa diterbitkan di salah satu penerbit jurnal. Tidak harus di Joinet, nanti boleh di jurnal-jurnal yang lain. Tapi kali ini saya untuk memberi contohnya, eh, saya sesuaikan dengan template jurnal Prodi Joinet Jurnal. Jadi pertama kunjungi dulu alamat situsnya, web jurnal prodinya apa. Terus kita download template-nya dulu ya. Nah, kita download template, setelah di-download nanti terus kita sesuaikan kita sesuaikan dengan sebentar. Nah, dengan template dari jurnal prodi. Nah, ini contohnya sudah saya download template-nya. Jadi nanti ada yang pertama judul.
Judul kalau di Joinet itu maksimal 15 kata. Jadi setiap jurnal tuh punya template masing-masing. Jadi disesuaikan aja dengan template-nya itu. Nah, tidak mengandung formula dan objek penelitian menggunakan style capital each word. Nah, setelah judul nanti ada menuliskan nama mahasiswa, terus penulis satu nanti bisa dimasukkan dosen pembimbing satunya, penulis dua juga dimasukkan dosen pembimbing duanya. Di sini tanpa menyertakan gelar. Terus dikasih urutan ini ya, satu, dua gitu. Setelah nama nanti diberi juga identitas prodi asal mahasiswanya. Misal di pendidikan informatika ya pendidikan informatika, fakultasnya apa, dan universitasnya. Setelah itu ada keyword atau kata kunci. Kata kunci di sini disesuaikan dengan judul penelitiannya. Kemarin kan di skripsi juga pada bagian abstrak sudah ada kata kunci ya, itu bisa dimasukkan di sini. Ditulis dalam bahasa Inggris 3 sampai 5 kata atau kelompok kata ditulis menurut abjad dipisah dengan tanda titik koma. Nah, disesuaikan ya, nanti nulisnya di sini. Terus setelah itu nanti kita masukkan abstraknya. Abstraknya boleh disesuaikan dengan naskah skripsi, tapi kalau di naskah skripsi kan ada identitasnya itu. Nah, identitasnya tidak usah dimasukkan, langsung saja ditulis masalahnya apa, latar belakang masalah, tujuan, metode, sama hasil diringkas. Nah, abstrak di sini kan menunjukkan ringkasan ya, ringkasan dari penelitian Anda. Abstrak ditulis dengan dua gaya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggrisnya nanti ditulis dengan huruf miring. Tuh. Setelah abstrak, nanti di sini jangan lupa dimasukkan alamat korespondensi atau alamat penulis pertamanya ya. Atau yang mengirim jurnal ini, yang submit jurnal ini siapa, di sini ditulis alamat emailnya. Terus masuk ke pendahuluan. Nah, ini dibaca sudah ada keterangannya. Pendahuluan perlu diawali secara singkat latar belakang umum kajian. Maksimal satu paragraf. Terus ada juga state of the art-nya. Usahakan harus ada rujukan ke artikel dari jurnal 10 tahun terakhir yang memperkuat justifikasi orisinalitas tersebut. Terus ada gap analisisnya juga atau pertanyaan kesenjangan atau orisinalitasnya atau kontribusi kebaruannya, novelty-nya dan benda unik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Juga dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut dilakukan. Terus permasalahan atau hipotesis jika ada atau tujuan penelitian dalam artikel ini. Jadi isinya ini saja tadi ya. Terus setelah pendahuluan yaitu kita masukkan untuk metode penelitiannya. Metode penelitian di sini yaitu tentang tata kerja penelitian ditulis secara jelas sehingga percobaan atau ibaratnya penelitian tersebut dapat diulang dengan hasil yang sama. Hindari bentuk kalimat perintah dalam menguraikan prosedur. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Metodenya yang digunakan apa bisa dimasukkan di sini. Terus setelah metode, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menjawab ya what dan how, apa dan bagaimana. Jadi dijelaskan hasil penelitian yang sudah Anda lakukan, bagaimana prosesnya, terus hasilnya bagaimana, dibahas satu persatu. Jika ada gambar, juga dimasukkan gambar atau tabel, grafik, boleh dimasukkan. Nah, untuk Bu, ada gak sebentar, mainan? sebentar. Kalau gambar, nah untuk penulisan gambar sendiri seperti ini ya, tata tulisnya juga harap diperhatikan. Gambar tebal, terus nama gambarnya tidak usah tebal gitu.
Kalau nama gambar di bawah, sedangkan untuk nama tabel di atas. Sedangkan untuk tabel pada jurnal biasanya itu yang ditampilkan cuma garis horizontalnya saja, yang vertikalnya di hidden gitu, tidak usah ditampilkan. Kembali lagi ke aturan masing-masing jurnal bagaimana, soalnya setiap jurnal itu berbeda-beda gitu ya. Jadi harap disesuaikan dengan template-nya. Terus setelah hasil dan pembahasan, lanjut ke simpulan. Simpulan di sini yaitu menjawab permasalahan atau tujuan dari penelitian. Jangan merupakan pembahasan lagi atau menghasilkan sebuah teori baru. Nah, gitu. Juga merupakan simpulan dari penulis ya secara logis dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh. Boleh juga ditambahkan saran, tidak wajib ya. Sebaiknya ditulis jangan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list atau numbering. Terus setelah itu kita masukkan daftar pustakanya. Daftar pustaka di sini contoh penulisannya minimal 15 daftar pustaka. Naskah ditulis dengan aplikasi kutipan standar, bisa Mendeley atau EndNote atau Yotero. Terus gaya referensi menggunakan APA, American Psychological Association, diwajibkan gitu. Contohnya seperti ini penulisannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teknik penulisan naskah artikel. Begitu Pak Adi, kiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendini sudah memberikan eh, materi tentang penulisan jurnal ilmiah. Nanti teman-teman bisa melakukan tanya jawab. Ini mau tanya jawab dulu atau langsung ke materi berikutnya? Monggo tanya jawab dulu boleh, Nah, silakan biar nggak teman-teman lupa. jika ada yang mau ditanyakan pada Ya, intinya ada yang mau skripsi ditanyakan? skripsi teman-teman nanti dijadikan jurnal agar dapat terpublikasikan dan dapat lebih mudah. Jadi hasil penelitian teman-teman ada karyanya. Silakan ada yang mau tanyakan dulu. Mas Wahyanto, gimana? Lagi di mana ini? Masih di sekolah atau sudah di rumah? Pak Suroto kemarin udah lancar semua ya? Halo, ada enggak di tempat ini ya? Lancar Pak, Alhamdulillah Pak. Saya. Lancar semua. Iya. Nilai syarat wisuda oke semua Pak ya? Sudah Pak, sampun. Oke, terima kasih banyak Pak sudah membantu. Oh iya, tambahan untuk penulisan artikel jurnal ini ada maksimal halamannya. Biasanya 15 ya Pak Hafiz ya. Iya, iya Bu. 15 halaman. Jadi tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh juga terlalu sedikit. Minimal berapa ya Pak Hafiz? 4. 10. Minimal 10 Bu. Oh, minimal 10, maksimal 15 halaman. Jadi diringkas isi skripsi Anda itu diringkas, Dirangkum. dirangkum. Begitu ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya Bu, sedikit Bu. Oke, silakan. Oke, Itu tadi yang setelah nama mahasiswa itu penulis satu dan penulis dua ditulis dosen pembimbing satu dan dua, nggih? Kalau tidak salah. ya. Kalau instansinya sama, ditulis sekali saja enggak apa-apa. Kalau instansinya berbeda, ya ditulis 3 kali gitu. Oh, nggih, 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 nggih. Bagi Karena yang di sudah bekerja, boleh ditulis tempat kerjanya ya Pak Hafiz ya. ya Iya, untuk seperti Pak Ari kan sudah bekerja di Nggih, SMK mana ya Pak ya? Nah, nggih, nggih. itu jenengan nulis SMK-nya. Oh, Lalu koma di teknik. dilanjutkan IFAT sebagai nah, instansi dosen pembimbing gitu Pak Ari. oh, ya, ya. Siap, nggih. Nah, nanti untuk apa? Penulisan jurnal jika ada misal
ada koreksi atau apa bisa konsultasi dengan pembimbing 1 2 enggak apa-apa. Nanti biar dibantu arahkan. Oh, siap, iya Pak J. Karena nanti pembimbing 1 2 kan juga masuk namanya di dalam jurnal. Nanti Silakan. bagi Bapak Ibu, cek sebentar Pak tambahan. Nanti Eh, bagi Bapak Ibu yang berminat mengirim jurnal di Joinet, karena jurnal Joinet kan sudah Sinta 4 ya. Mungkin nanti mohon maaf karena adanya biaya tambahan gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan sekali untuk keperluan pekerjaan ya kan mengapa enggak gitu loh. Gitu tambahannya. Oke. Terima Oke kasih. Pak Adi. Oke, terima kasih Bu Andini, Pak Hafiz. Alhamdulillah ini jurnal kita, jurnal Prodi Pendidikan Informatika, JOINET, Journal of Informatic Education, kita peringkatnya naik. Yang semula itu peringkat 5, sekarang jadi peringkat 6, terakreditasi nasional. Nah, jadi 4 Alhamdulillah ini Pak. 4 ya, sorry. Dari 5 menjadi 4. Alhamdulillah ini kita bisa meningkat sehingga teman-teman nanti yang publikasi sangat bermanfaat sekali. Kemarin itu juga banyak Bu ya alumni yang menanyakan untuk publikasi jurnal karena dari instansinya meminta kebutuhannya memang butuh jurnal ilmiah Bu ya. Ya. Nanti silakan teman-teman bisa publikasi karena semester-semester ini Joinet eh, cukup padat yang mendaftar dari luar instansi, dari luar daerah juga. Jadi nanti secara bertahap alternatifnya nanti kita ada second line, cuma nanti menyesuaikan keadaan dulu. Ngoten nanti untuk teman-teman yang mau publikasi jurnal bisa menghubungi dengan Bu Andini. Oke, Bu An, cukup ada lagi? Sampun. Jelas ya, Pak Adi. Oke, lanjut ya. Baik, untuk materi penulisan jurnal nanti bisa didiskusikan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu eh, online submission. Eh, OJS kepada Bapak Hafiz Pratama, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Yang terhormat Pak Adi, Bu Andini, dan teman-teman alumni pendidikan informatika. Saya ucapkan selamat ya. Dan selamat lagi juga karena tanggal 15 nanti akan wisuda ya. Baik, langsung saja untuk cara submitnya. Jadi tadi yang sudah sempat Bu Handini singgung ya. Jadi teman-teman ke websitenya dulu yaitu seperti ini ya. URL-nya bisa dilihat atau kalau mau cepat di Google diketik saja nanti Joiner Journal Event gitu. Joiner Journal Event nanti langsung muncul di yang paling atas nanti diklik saja. Dan tampilan nanti akan seperti ini. Pak Adi, saya nge-lag nggak Pak Adi? Man, bisa Pak Hafiz, bisa tampil. Baik, tampilan seperti ini teman-teman. Lalu yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membuat akun ya, seperti kita membuat akun Facebook lah. Dan saya logout dulu. Jadi nanti teman-teman tinggal register ya di bagian sini di halaman login ya. Login karena belum pernah punya akun maka kita harus register dulu. Nah, registernya ini nanti diisikan namanya yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi ya, wajib diisi. Misalkan kita isikan Semarang ya, coba akun. Nah, coba akun. Lalu afiliasinya diisikan berdasarkan instansi teman-teman ya. Jadi nanti yang di sekolah dituliskan sekolahnya mana. Kan di SMK ya. Lalu country-nya pilih yang Indonesia. Emailnya pilih atau ketikan
email aktif. Wajib email aktif untuk verifikasi nanti. Username-nya sembarang ya. Misalkan ini saya pakai email saya. Terus username-nya ini terserah teman-teman ya mau diisikan apa, tapi sebaiknya pakai nama real saja ya. Kan coba akun nih, coba akun. Lalu passwordnya diisikan terserah. Lalu seperti biasa juga di repeat password. Kemudian yang ini pilihan yang di bawah ini, yang would you willing to review submission to this journal ini jangan diconteng. Karena ini fungsinya untuk para reviewer saja. Karena teman-teman sifatnya adalah author nantinya, maka tidak perlu diconteng. Setelah itu, klik register. Eh, Kalau ada error gini, kita cek ya. Ini, ini karena emailnya sudah terdaftar nih, maka saya harus pakai email yang lain. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Lalu bagaimana cara mengupload artikelnya? Tadi yang sudah Bu Handini jelaskan, ketika teman-teman sudah selesai mengedit ya sesuai template jurnalnya, maka yang perlu dilakukan adalah kita pilih yang make a new submission ini, kita klik, lalu nanti pilih bahasa Indonesia di submission language-nya, kemudian section-nya pilih artikel, lalu yang submission requirements-nya ini diconteng semua saja. Lalu comments for di editor ini opsional ya, mau diisi mau enggak itu boleh. Ini hanya untuk sapaan awal saja untuk editor. Lalu kalau sudah, kita klik save and continue. Nah, setelah kita klik tadi, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pilih yang artikel text. Artikel text, kemudian upload filenya itu adalah file yang sudah diedit tadi ya, yang Bu Handini jelaskan di awal tadi. Nah, contohnya saya mau upload. Oke. Nah, ini sudah saya upload ya. Sudah upload, kita continue, continue, kemudian klik saja complete. Nah, kalau sudah nanti klik lagi save and continue-nya. Nah, lalu di metadatanya, di enter metadata ini teman-teman tuliskan judul artikelnya. Misalkan apa ya? Pengembangan media pembelajaran ya. Nah, ingat nanti diharapkan judulnya itu adalah menggunakan ini ya, capital each word ya. Jadi di setiap katanya diawali dengan huruf kapital kecuali kata sambung ya. Seperti untuk dan itu pakai huruf kecil seperti itu. Nah, subtitlenya kosongin saja, prefixnya kosongin saja. Kan yang wajib hanya titlenya saja ya, sesuai judul artikel. Nah, abstrak itu diisi tinggal teman-teman copy paste saja ya. Copy paste dari abstrak yang ada di artikel tadi. Kemudian yang lainnya wajib kita isi adalah keywords-nya. Nah, kata kuncinya ini nanti teman-teman copy paste juga dari artikel yang sudah dibuat ya, yang sudah diedit sesuai template. Nanti kata kuncinya di apa? Di paste saja dan referensinya juga daftar pustaka juga tinggal copy paste saja dari artikel yang sudah dibuat atau diedit tadi. Gitu. Jika sudah save and continue. Nah, jika sudah lagi, kita klik finish submission. Lalu oke. Nah, jika sudah ada keterangan submission complete, nanti teman-teman tinggal tunggu notifikasi berikutnya. Karena nanti akan direview dulu oleh para reviewer. Seperti itu. Nah, apa yang saya jelaskan ini sebenarnya sudah ada ya, sebenarnya sudah ada di tutorial
Nanti kalau teman-teman tadi ketinggalan atau lupa, bisa dicek lagi, ditonton lagi videonya. Ada di bagian sebelah kanan ya, di menunya. Nanti ada ini ya, tutorial submit artikel ada di sini. Nanti bisa ditonton lagi. Jika penjelasan saya tadi terlalu cepat atau kurang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan submit jurnal secara online. Mas Wahyanto, bisa Mas Wahyanto? Mas Wahyanto? Afrikati? Sudah jelas sepertinya Pak Adi. Oke, sudah jelas ya. Baik, teman-teman semuanya, Pak Suroto, suaranya pecah, Pak. Suaranya Mic-nya pecah bisa Pak Suroto. diperbaiki. Hmm. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Baik, teman-teman semuanya. Eh, untuk online submission tadi bisa diperhatikan nanti sudah tersedia tutorialnya ya Pak Hafiz ya. Nanti teman-teman yang kesulitan bisa lihat di tutorialnya di web Jonet tersebut. Nah, kita lanjut untuk sesi berikutnya kita coba dengan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Jasa. Nah, ini kita coba share screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Fis. Nah, teman-teman, nah kita bisa masuk ke skpi.unisfed.ac.id. Nanti linknya bisa saya bagikan di grup. Nah, skpi.unisfed.ac.id. Nanti kita akan masuk ke web SKPI. Ini ada login, kita bisa pakai NPM dan juga passwordnya pakai password My Unisfed. Nanti jika ada kendala atau yang gagal bisa menghubungi BAAK agar diberikan akses masuk. Setelah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, ada ringkasan biodata mahasiswa, info akademik, terkait dengan akademik, terus pengumuman penting, wisuda, dan sebagainya. Nah, ini misal pengumuman wisuda, tata cara foto, dan sebagainya. Terus kita lihat di input draft SKPI. Jadi, bagaimana cara kita memasukkan draft SKPI. Di sini ada beberapa kategori. Ya, silakan teman-teman bisa melihat di sini ada penghargaan prestasi akademik. Jika teman-teman punya prestasi bisa diinputkan di sini. Terus ada penghargaan non akademik, misal kita juara catur atau juara voli atau juara apa, bisa dimasukkan juga. Pengalaman pelatihan atau workshop, seminar, webinar, workshop pelatihan mikrotik atau mungkin pelatihan artificial intelligence AI dan sebagainya. Terus pengalaman organisasi, misal ikut himpunan mahasiswa, ikut BEM, ikut kegiatan-kegiatan lain bisa dimasukkan. Pengalaman magang atau praktek lapangan nanti bisa sertifikat KKN, sertifikat PPL, sertifikat Merdeka Belajar dan lain-lain. Nah, setelah itu pilih salah satu, terus tulis nama kegiatannya, misal kampus mengajar misalnya. Kemudian ada linearitasnya, sesuai apa tidak, kita pilih linear. Tahun dokumen, misal kegiatannya tahun 2024, nomor bagiannya misal 09 XXX 2025. Terus tanggal dokumen misal 20, eh, tanggal dokumennya kita bisa ambil misal 20 11 2024 misalnya. Kemudian pilih file itu kita upload dokumen yang akan kita gunakan. Bisa scan-scanan isi sertifikatnya. Nah, nanti setelah jadi akan muncul seperti ini. Ini daftar kegiatan-kegiatan sudah masuk. Jadi ada nama kegiatannya, ada tanggalnya, ada waktunya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sertifikat
peserta pelatihan seminar internasional. Terus ada juga misal pelatihan jurnal ini juga ada dokumennya. Jadi setiap kegiatan tuh ada dokumennya. Misal ini ada TOEFL-nya, sertifikat TOEFL. Nah, teman-teman yang kemarin kan pas ikut TOEFL di kampus kan dapat sertifikat nanti bisa dimasukkan di sini. KKN juga sama. Terus juga ada ini suara gerakan santri yang non akademik juga bisa masuk di sini. Setelah itu contohnya bisa cetak draft SKPI. Contohnya seperti ini kita simpan dulu. Setelah itu kita coba buka. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Hasilnya ada identitas kita, ada surat keterangan, terus ada capaian keterampilan, pengalaman dan sebagainya, terus tanda tangan dan stempel dekan. Oke, untuk SKPI biasanya nanti eh, setelah wisuda atau untuk setelah mau keluar ijazah nanti akan ada SKPI. Silahkan teman-teman bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan silahkan terkait dengan surat keterangan pendamping ijazah. Tidak ada. Monggo bisa ditanyakan hal-hal yang lain. Ada info apa lagi Bu Han terkait dengan kegiatan ini Bu? Supaya nanti kan dapat sertifikat. Oh Gitu. iya, nanti dapat sertifikat pelatihan jurnal yang bisa dimasukkan di SKPI. Jadi SKPI. ya SKPI nanti dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan informatika bisa masuk ke sini. Ya, Ya, tapi yang untuk sudah mentransfer gitu ya, Pak. untuk administrasi atau pembayaran sesuai link kemarin sudah ada nomor rekeningnya nanti bisa konfirmasi Bu Handini. Nah, kita harapannya akhir akhir Mei sudah finish semua, nggih. Harapannya akhir Mei sudah finish semua untuk pembayaran ke prodi tadi. Ngoten informasi yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu? Pak Suroto, monggo. Bisa bertanya kepada saya, Pak? Waalaikumsalam. Non saya Pak, suaranya pecah mungkin mic-nya Pak. Oh, gitu. Pakai headset atau pakai laptop mungkin. Kita ada headset, Pak. Kalau kalau nggak jelas mungkin bisa pakai HP. Jadi suaranya panjenengan di sini pecah nggak kedengeran. Atau ditulis dulu aja Pak Suroto di chat Pak. Chat, Di oh iya kolom. tulis di chat, bisa tulis di chat. Gue bisa tulis dulu. Yang lain jika ada kendala silahkan. Adi izin bertanya, untuk minimal pengunggahan SKP itu berapa sertifikat, Pak? Minimal 5 sampai 10 lah idealnya. Oh, baik. Terima kasih, Pak Adi. Ya, antara 5 dan sampai 10. Yang penting ada scan sertifikat atau piagamnya. Pak Suroto untuk SKPI bisa dari luar Pak ya. Jadi misal di sekolah ada pelatihan AI bisa dimasukkan, ada pelatihan dari Microsoft bisa dimasukkan, ada pelatihan jaringan atau pengalaman-pengalaman berskala nasional dan internasional bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Ngoten Pak. Jadi SKPI itu kan surat keterangan pendamping ijazah. Dia untuk menguatkan atau menguatkan ijazah dilengkapi dengan skill-skill terlampir. Kalau ijazah kan sarjana pendidikan ya nanti teman-teman dapatnya lah ini nanti ada tambahan sertifikat-sertifikat untuk menguatkan. Baik, terima kasih Pak Suroto. Pak Agung, gimana kabarnya Pak Agung?
Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat. Siap Pak ya Saya untuk sambil wisuda besok kamus makan. ya. Iya, iya, iya. Mau tanya Pak, untuk yang sertifikat LSP itu bagaimana? Apa dimasukkan sekalian atau bagaimana? Iya Pak, kalau bisa nanti sertifikat LSP dimasukkan juga karena itu kan kompetensi ya. Masuknya kompetensi. Oh, iya. Terus tapi biasanya LSP itu keluarnya agak lama karena dia BNSP. Oh, Ada logo iya. Garuganya. Kalau kalau misal belum ini bisa dikasih surat keterangan dulu atau mungkin eh, bukti mengikuti kegiatan itu juga nggak apa-apa. Nanti sambil menyusul. Buktinya berupa apa ini Pak? Kwitansi atau bagaimana? Atau, Ada surat keterangan yang lain nggak Pak? oh, kayaknya nggak ada ya? Jadi sementara kwitansi dulu nggak apa-apa. Kalau kemarin untuk syarat wisuda yang diminta apa Pak? Yang LSP, Iya. kwitansi apa pembayaran ya, pembayaran. Oh, syarat nganu ya. Kwitansi pembayaran LSP gitu ya. Ya, Hmm. Biasanya LSP karena dia BNSP itu mungkin agak lama ya. Nanti kalau misal pas setelah wisuda bisa keluar bisa dimasukkan. Kalau belum dilewati dulu nggak apa-apa, ganti yang lain dulu nggak apa-apa. oh, tuh. Jadi itu dimasukkan setelah wisuda pun tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah itu ijazah keluarnya itu sekitar kalau nggak salah kemarin 1 bulan ya, 1 bulan setelah wisuda, 1 bulan setelah wisuda baru keluar ijazahnya. Karena kan cetak eh, ijazahnya yang agak lama. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Jangan lupa nanti teman-teman ketika sudah ngisi SKPI bisa WA ke saya, nggih. Saya bantu untuk validasi. Monggo ada lagi yang lain silahkan. Baik teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf kemarin rencananya pagi karena ada pembekalan dari kampus sehingga kita alihkan ke siang. Semoga teman-teman semuanya yang sudah lulus dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, karirnya bisa meningkat, ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kami dari Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Informatika, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama perkuliahan, selama bimbingan, selama kegiatan-kegiatan akademik kami ada salah dan hilaf, kami mohon maaf nggih. Ngoten nggih Bu Dini, Pak Hafiz. Oke. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau disampaikan silahkan. Pak Agung bisa mewakili teman-teman mahasiswa Pak Agung. Eh, ya, ini eh, mahasiswa RPL khususnya mengucapkan banyak terima kasih atas eh, bimbingannya pada Bapak dan Ibu dosen pendidikan informatika sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan fleksibel. Jadi saya menempuh kuliahnya itu online tapi karena waktu apa, bimbingan skripsi aja sama dan skripsi ya. Ya, ini sangat membantu sekali artinya karena ada kesibukan lain di kerjaan jadi ya, ya itu sangat membantu sekali. Terima kasih banyak kesempatannya. Kemudian juga mohon maaf apabila selama dalam silaturahmi kami atau teman-teman semuanya atau ada banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Monggo teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa jika ada yang mau disampaikan terlebih dahulu silahkan. Kalau Pak Ageng tuh
Bekerjanya di mana, Pak? Saya ada di SMK, Bu. Di Oh ya, SMK. mungkin kalau ada Ya, teman-temannya yang mau kuliah, Pak, boleh di-share. iya, Bu. Ya, nanti saya informasikan. Oke. Afrikati gimana selama perkuliahan di IPET? Nah, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Terima kasih Afrikati yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi, Bu Han, Pak Hafiz, Pak Ir, terutama juga sama Pak Heri yang telah mendidik Afrikati selama 3 tahun. Maaf kalau ada salah atau tutur kata, selebihnya Afrikati minta maaf. Afrikati terima kasih kepada dosen-dosen yang telah membimbing Afrikati selama ini. Biasanya akan selalu Afrikati kenang. Terima kasih sudah membantu Pak, sudah memberi pengalaman banyak kepada Afrikati. Terus terima kasih udah dikasih apa ya Pak, jalan lewat jalur jalan yang benar-benar dididik dengan baik, diamati dengan baik. Terima kasih Pak untuk dosen-dosen pendidikan informatika. Semoga sehat selalu ya Pak, Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih juga Mbak Afrikati. Alhamdulillah bisa langsung kerja Bu Handini sambil menunggu wisuda. Habis ini ijab sahnya ya. Amin. Tapi kerja dulu Kerja Bu. sih, kerja sih. Kerja dulu toh? Gitu Pak. Iya, bagus. Sama nunggu PPG sih Pak kalau emang Oh iya, PPG ya. rezekinya ya Pak. Yes, dicoba karena kemarin tuh ada alumni yang menghubungi juga karena keterima PPG, Alhamdulillah pendidikan informatika, alumni banyak yang ikut PPG, jadi bisa saling support nantinya. Jangan lupa teman-teman yang sudah ujian bisa masuk ke grup alumni ya, nanti agar info-infonya bisa lebih mudah karena di alumni itu banyak informasi-informasi terkait di pekerjaan, PPG, PNS, dan sebagainya. Dan angkatan ini spesial karena ini banyak RPL-nya. Semester ganjil itu memang kemarin kita dorong untuk RPL-nya. Rata-rata itu kemarin terkendala di skripsi karena memang kita ini ya online jadi banyak yang sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga rada ketinggalan terus kita coba kontak lagi untuk bisa intens. Kita sudah berikan lampu hijau, gimana caranya biar cepat lulus. Karena apa ya, kita sudah lanjut studi nih, sudah mulai, kalau tidak kita finishing tuh rasanya gimana kurang dikit lagi. Sehingga kemarin kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang RPL yang sudah bekerja, yang sibuk dengan tugas masing-masing, terutama Pak Suroto kemarin sampai bolak-balik Pak ya ngurus sana ngurus ini, tapi saya akui semangatnya istimewa, terus belajar dan siap dengan segala konsekuensinya. Meskipun sibuk, beliau tetap berusaha untuk menyelesaikan studinya. Terima kasih, saya sangat terinspirasi sekali kepada teman-teman mahasiswa atas apa ya perjuangannya Afrikati dengan segala prestasinya, terus aktif mengikuti berbagai kegiatan, rajin juga ke kampus dan em, support dengan Bapak Ibu dosen. Ya, semoga nanti lancar di karir berikutnya, dilancarkan untuk cita-cita berikutnya, dan semoga apa yang diinginkan itu dapat terwujud. Amin. Kami sekali lagi dari Bapak Ibu dosen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ya kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga silaturahmi ini dapat terjaga. Kita juga minta bantuan kepada teman-teman mahasiswa untuk apa ya support prodi pendidikan informatika. Jika ada teman-teman yang ingin lanjut studi bisa diarahkan atau direkomendasikan ke prodi pendidikan informatika. Insya Allah kita akan coba sebaik mungkin untuk membimbing mahasiswa bisa lulus, bisa kuliah dengan baik, bisa mengejar karir dan jenjang berikutnya. Kami insya Allah always open untuk segala perbaikan di prodi pendidikan informatika. Notan, sudah jam 14.00 kami cukupkan dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.
di episode berikutnya, wisuda dan kelulusan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Matur nuwun, selamat melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih Yeay. Tuhan, Pak Hafiz sudah mengisi materi. Teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu, monggo bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Din live ya, Pak.